Pemirsa Otomotif TV, setelah first impression, first ride, kali ini Otomotif melakukan test ride all new Honda CBR 250RR. Penasaran kan dengan impresi berkendaranya saat dipakai harian? Bagaimana sensasinya, berapa top speednya, pastinya juga konsumsi bensinnya berapa. Yuk, kita kulik lebih dalam. Soal desain sudah tidak perlu dibicarakan lagi, lihat saja sendiri, serba tajam, terlihat sangat sporty. Desainer Honda kali ini bikinnya emang top, keren banget deh, bisa dibilang paling keren di antara rivalnya, ya nggak? Setuju nggak? Kemudian kalau kita bicara riding position nih, saat berkendara harian, ini posisinya begitu terasa sangat racing. Kenapa? Nih, stangnya under yoke. Saat kita berkendara harian cukup membungkuk nih, merunduk, punggung condong ke depan. Negatifnya apa? Tentu kelamaan nih, lengan sama punggung pegal. Bagian bawah tangki, sasis dan sasisnya sini ramping, sehingga apa? Kaki kita masuk menyatu dengan motor. Itu memberikan kenyamanan dan keleluasaan lebih saat kita berkendara. Salah satu yang paling bikin penasaran tentu saja dari performa mesin 250 cc, 2 silinder segaris dengan konstruksi katup DOHC 8 klep yang ditunjang juga dengan throttle body downdraft. Mesin ini khas stroke pendek. Dia kuat di putaran tengah ke atas, terutama ketika takometer mulai menyentuh angka 7.000 sampai mentok di 14.100 rpm. Meski begitu, di bawah itu kalau untuk harian masih sangat cukup, terutama nih kalau kita berkendara pakai riding mode sport. Itu respon mesin terasa linear dengan bukaan gas. Sementara kalau kita pindah ke mode sport plus, itu pada harian berlebihan deh, nyendal-nyendal rasanya, terlalu responsif. Kayak sport plus lebih cocok mungkin di luar kota yang mau buka gas sering kenceng atau di sirkuit. Sementara kalau kita pakai mode comfort, itu terasa terlalu boyo buat saya yang suka agresif. Pakai comfort rasanya kurang greget. Cuma mungkin pas buat pengendara pemula atau saat berkendara hujan, sehingga lebih aman. Oh ya, bicara tentang riding mode tadi, perbedaan tenaganya berapa sih? Nih, lihat hasil dari pengetesan pakai dyno test. Ini dia. Pemirsa, siang ini tim otomotif berada di Sportisi Motorsport Rawamangun. Untuk apa? Melakukan tes dyno all new Honda CBR 250RR. Kita ingin tahu nih berapa tenaganya di roda dan juga melihat perbedaan grafik atau karakter dari riding mode comfort, sport, dan sport plus. Kita lihat tesnya yuk. Sudah tunggu Pak Koko. Nah, itu tadi pemirsa, udah lihat sendiri kan CBR ini digeber-geber sampai mentok. Limitnya di berapa? 14.100 rpm, tinggi banget untuk motor standar. Nah, bagaimana dengan grafik dyno ini, berapa angkanya? Yuk lihat sini. Seperti saya singgung tadi di awal bahwa kita juga pengen tahu bedanya antara pakai riding mode comfort, sport, dan sport plus. Ternyata memang bener banget, beda banget hasilnya. Pakai comfort tenaga maksimal hanya 28,98 dk dan torsi 18,29 Nm. Sedang saat diganti jadi sport, otomatis langsung naik nih, tenaganya langsung melonjak jadi 30,72 dk dan torsinya 18,87 Nm. Lalu saat diganti lagi di sport plus, naik lagi nih, berapa coba? Tembus 31,06 dk.
itu saat ini bisa bilang terbesar di kelasnya, di kelas 250 cc. Oh ya, torsinya tembus 19,16 Nm. Itu juga tergolong gede banget. Mantap banget. Nah, sudah lihat hasil dynonya kan? Ternyata dengan riding mode Sport Plus, tenaga maksimalnya mencapai 31 dk lebih sedikit. Itu terbesar di kelasnya dibanding rival-rivalnya, yaitu Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250. Gak heran kalau akselerasinya juga ternyata paling cepat. Diukur pakai Race Logic, salah satu parameter aja nih, 0 sampai 60 km per jam 2,8 detik. Sementara rivalnya 3 detik dan 3 detik lebih. Kalau untuk data lengkapnya nih, lihat angka nih di bawah. Ada sampai 0100, 0402, itu semua ada. Nah. Kencangnya akselerasi salah satunya sebenarnya ditunjang oleh adanya airduct ini yang terletak di balik fairing kanan kirinya. Dengan airduct ini, udara dari depan saat kecepatan tinggi tentunya akan masuk lebih cepat ke dalam box filter sehingga memperkuat aliran udara yang masuk ke silinder. Makanya akselerasinya bisa makin cepat. Selain performa mesin, salah satu keistimewaan dari CBR 250RR ini adalah karakter handlingnya. Begitu terasa ringan dan stabil. Tentu juga ditunjang tadi saat riding position ketika berkendara, badan terasa menyatu dengan motor. Sehingga kita saat mengarahkan motor terasa begitu gampang. Apalagi ketika kita masuk tikungan, buat yang suka cornering nih, cocok banget naik motor ini. Karena apa? Stabil banget di tikungan. Lantaran suspensinya nih saat menunjang, reboundnya terasa smooth sehingga motor diem walaupun di tikungan dalam rebah maksimal. Begitu juga dengan suspensi belakang monoshock rolling. Karakternya juga memberikan kestabilan ketika berkendara. Memang sih kalau melewati jalan agak berlubang, agak sedikit keras. Namun tidaknya buat yang suka cornering, karena sesuai dengan motornya nih, sporty, sangat stabil, enak banget. Oh iya, penasaran kan dengan top speednya? Di tes di track 1 km di speedometer bisa memperoleh angka 179 km per jam. Namun dengan catatan itu RPM-nya masih bisa naik, hanya karena keterbatasan track, makanya terpaksa tutup gas. Karena apa? Kemarin waktu tes dyno, kita iseng coba berapa maksimalnya di gigi 6, ternyata mentok bisa 185 km per jam di putaran 13.000 rpm. Itu sudah tidak mau naik lagi, sepertinya oleh Honda diproteksi untuk safety. Cukup 185 km per jam. Untuk penggunaan harian oleh tester yang berkarakter cukup agresif, konsumsi bensinnya ternyata rata-rata berkisar 23,9 km per liter. Ya, rata-ratanya sekitar 23-24 km per liter sih. Cukup lumayan hemat untuk motor dengan performa setinggi ini. Nah, demikian pemirsa, test ride all new Honda CBR 250RR kali ini. Jangan lupa subscribe Otomotif TV untuk mengikuti test ride berikutnya.